Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handphone merupakan sebuah alat komunikasi yang hampir semua orang memilikinya, baik yang muda maupun tua. Mudahnya dalam mengakses internet harus menjadi perhatian lebih bagi kita, karena jika tidak pandai dalam mengontrol hawa nafsu, maka terkadang tidak kita sadari kita telah masuk dalam perbuatan dosa. Sebaliknya, jika kita pandai dalam menggunakan HP kita, maka kita bisa menjadikan HP itu sebagai ladang pahala untuk kita. Tetapi di video kali ini kita akan membahas 3 kebiasaan pengguna handphone yang berujung dosa. 1. Mengakses konten pornografi. Sudah bukan rahasia lagi, mudahnya dalam mengakses internet membuat sebagian orang bisa mengakses konten-konten pornografi. Belum lagi banyaknya media sosial yang dipakai para wanita malah untuk menampilkan aurat. Seolah-olah dengan pedenya mereka merasa perbuatan itu akan menunjang eksistensinya. Sahabatku seiman, miris sekali bukan? Wanita yang Allah dan Rasulnya anjurkan kepada kita para lelaki untuk menjaga kehormatannya, malah mereka mempermalukan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Surah Al-Isra ayat 32. Sahabatku seiman, renungkanlah ayat di atas. Allah mengatakan, janganlah kamu mendekati zina. Bukan hanya mengatakan, janganlah kamu berzina. Itu menandakan bahwa jangankan berzina, mendekati zina pun Allah sudah katakan suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ini harus menjadi perhatian lebih. Karena jika bukan dari diri kita sendiri, maka bukan tidak mungkin kita bakal terjerumus ke dalam dosa yang akan membuat hati kita hitam pekat, yang mana kebenaran tidak akan pernah bisa kita terima. Selain itu juga, sudah banyak riset yang mengatakan bahwa menonton konten pornografi merupakan sebuah penyakit. Jika tidak diobati, maka akan membuat candu yang efeknya menghancurkan otak, psikologis, dan emosional kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah mengingatkan hambanya untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Surah An-Nur ayat 30. 2. Menggunakan media sosial untuk ghibah. Fenomena yang tidak kalah hebatnya di zaman ini yaitu lumrahnya orang-orang melakukan ghibah. Entah karena ketidaktahuan atau keterbiasaan, faktanya masif sekali perbuatan yang satu ini. Mulai dari mudahnya jari kita mengetik perkataan yang menyebabkan tersebarnya kebencian bahkan sesama muslim. Fenomena yang paling tidak kami sukai seperti halnya mengadu domba antara ulama satu dengan lainnya, yang subhanallah sakit sekali hati ini mendengarnya. Hanya karena perbedaan pendapat, mudah sekali setan menyusupi hati agar umat ini terpecah belah mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itu, admin mencoba bareng-bareng mengajak sahabatku seiman yang insya Allah dengan video-video seperti ini bisa menjadi pecut bagi diri kita pribadi yang lebih baik lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kamu apa yang dimaksudkan ghibah?" Mereka bertanya, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Ghibah adalah kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak suka didengar." Beliau ditanya, "Bagaimana jika hal yang saya katakan itu benar terdapat pada saudaraku?" Beliau menjawab, "Jika hal itu benar terdapat pada saudaramu, maka kamu telah berghibah. Dan jika tidak benar, maka kamu telah berdusta terhadapnya." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, Rasulullah menerangkan bahwa tidak ada kebaikan sedikit pun dari ghibah. Seandainya perkataan dia benar, maka dia sudah berghibah. Dan jika perkataannya salah, maka dia telah berdusta atau fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Surah Al-Hujurat ayat 11. 3. Judi online. Merajalelanya situs-situs perjudian berkedok game, undian, kripto, judi bola, dan apapun bentuk sifat dan caranya, judi tetaplah haram. Allah dengan tegas melarang perjudian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?" Surah Al-Maidah ayat 90-91. Sahabatku seiman, sudah banyak dampak negatif dari kasus perjudian ini. Dimulai dari hancurnya rumah tangga, ekonomi, terlilit hutang, nekat mencuri, bahkan sampai melakukan bunuh diri. Maka dari itu, mari kita suarakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan terus istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.